Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Erika dengan NPM 2506 534724. Saya berasal dari Universitas Indonesia, dari Vokasi Akuntansi, dan saya dari angkatan 2025. Di sini saya akan membahas tentang manajemen keuangan dan juga strategi keuangannya. Apa aja yang saya ketahui tentang manajemen keuangan, dan apa aja sih strategi dari keuangan itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, di sini saya membagikan materi ini jadi 6 bagian. Yang pertama, saya bakal bahas tentang definisinya. Yang kedua, goal utamanya. Ketiga, tiga pilar keputusan dari keuangan itu apa aja. Dan yang keempat, nanti kita bakal bahas tentang rumus dasar dari strategi keuangan sendiri. Yang kelima itu ada financial tools. Yang keenam itu kesimpulan. Oke. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi dari manajemen keuangan dan strategi keuangan dan bedanya apa. Nah, kalau manajemen keuangan sendiri, itu adalah seni dan ilmu yang mengelola uang perusahaan, baik secara perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, dan pengendalian dana. Selanjutnya ada strategi keuangan. Ini tuh lebih kepada eh, arah untuk melakukan beberapa tindakan dalam jangka waktu yang panjang. Kayak kita tuh memiliki strategi gitu loh dalam perusahaan itu. Bagaimana keuangan ini dapat kita kelola karena dampaknya kan dalam jangka panjang gitu. Jadi nggak bisa dilakukan secara spontan, tapi harus diarahkan gitu lah dari awal. Nah, cara ini adalah cara yang dipilih oleh perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan demi mencapai keunggulan kompetitif. Next, eh, manajemen keuangan itu, sorry, manajemen keuangan itu intinya adalah bagaimana kita mengelola uang hari ini. Sedangkan kalau untuk strategi keuangan, itu adalah membahas tentang kemana arah uang ini akan membawa perusahaan di masa depan. Wait, oke, lanjut. Hmm, Selanjutnya kita bakal bahas tentang goal utamanya. Yaitu di sini kita bakal dua hal yang penting yang udah saya siapkan dalam poin PPT ini. eh, Yaitu bagaimana kita memaksimalisasikan profit dan bagaimana memaksimisasi kekayaan atau profit maximization versus wealth maximization. Yang satu jangka pendek, yang satunya jangka panjang. Kalau untuk profit, dia fokus pada laba bersih di laporan keuangan periode berjalan, yang bisa memicu tindakan manipulatif atau mengabaikan risiko. Sedangkan ada yang wealth maximization, dia itu dalam jangka panjang yang fokusnya pada peningkatan nilai perusahaan dan harga saham. Kalau goal ini tuh dia mempertimbangkan nilai waktu atau time value of money dan juga resikonya. Jadi kedua hal ini tuh sama-sama penting. Next, kita bakal bahas tentang pilar dari keputusan keuangan. Jadi perusahaan itu ketika memutuskan suatu keputusan tentang keuangan, dia itu akan mempertimbangkan tiga hal ini. Yang pertama, keputusan investasi atau investment decision. Dia menentukan aset apa yang harus dibeli atau anggaran atau budgeting untuk perusahaan itu
berapa gitu. Terus yang kedua itu ada keputusan tentang pendanaan atau financing decision. Dia ini menentukan kombinasi modal sendiri versus utangnya. Yang ketiga yaitu keputusan dividen atau dividend decision. Eh, Keputusan ini itu menentukan berapa banyak sih laba yang dibagikan ke investor dan yang ditahan untuk modal kerja. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang rumus dasar dari strategi keuangan. Pertama, itu ada introduction, yang dimana dia itu adalah strategi agresif yang membutuhkan banyak modal luar untuk riset dan promosi. Yang kedua, itu adalah grow grow yang fokusnya pada pendanaan atau ekspansi laba, biasanya ditahan kembali. Yang ketiga yaitu maturity. Dia fokus pada efisiensi biaya mulai royal membagikan dividen. Next, kita di sini bakal bahas tentang waduh, sorry. Kita bakal bahas tentang financial tools. Nah, di sini kita bakal bahas bagaimana sih kita tuh tahu strategi keuangan kita ini bakal berhasil. Untuk mengontrol apakah strategi keuangan berjalan di jalur yang benar, manajemen menggunakan alat ukur akuntansi yang kita bakal bahas di sini. Kita menganalisis rasio keuangan seperti seberapa sehat likuiditas kita atau menggunakan analisis dew point untuk melihat efisiensi operasional secara mendalam. Nah, ini sebenarnya adalah kesimpulan dari financial tools-nya atau alat ukur dari akuntansinya, supaya alat ukur ini digunakan supaya kita nih bisa tahu sebenarnya strategi keuangan kita nih berhasil atau enggak sih. Nah, kayak di sini tuh ada tiga hal. Yang pertama ada analisis rasio keuangan, terdiri atas likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan juga aktivitas. Nah, yang kedua ini ada financial forecasting, di mana eh, ini tuh adalah proses untuk memperkirakan kinerja keuangan perusahaan di masa depan menggunakan data historis, tren pasar saat ini, dan asumsi strategis. Tujuannya adalah memprediksi pendapatan, arus kas, dan pengeluaran agar bisnis dapat merencanakan strategi proaktif dan meminimalkan risiko. Yang ketiga ini adalah analisis dew point. Ini tuh sangat erat hubungannya dengan manajemen keuangan, yaitu metode evaluasi kinerja keuangan yang membedah antara return on equity atau ROE menjadi komponen-komponen yang lebih spesifik. Kerangka kerja ini membantu investor memahami apakah profitabilitas perusahaan didorong oleh efisiensi operasional, penggunaan aset, atau penggunaan utang. Oke, next. Kita bakal lanjut ke kesimpulan. Nah, dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa strategi keuangan yang baik bukan yang paling berani atau paling aman, melainkan yang paling adaptif terhadap visi bisnis perusahaan. Kita juga belajar kalau di perusahaan itu perlu yang namanya manajemen keuangan untuk memanajemenkan keuangan dari perusahaan itu, dan diperlukan juga yang namanya strategi keuangan untuk kita itu bisa punya alat ukur kayak gitu loh, untuk kayak gimana perusahaan kita ini dapat berjalan dengan baik dan keuangannya juga bisa dijalankan dengan baik. Di sini juga saya bagi jadi 3 poin. Yang pertama, sinergi fungsi atau visi. Manajemen keuangan itu berfungsi sebagai eksekutor operasional seharian, sedangkan strategi keuangan itu bertindak sebagai kompas atau penentu arah nih, eh,
keuangan perusahaan ini bakal kayak gimana sih gitu dijalankannya. Yang kedua, poin yang kedua yaitu keseimbangan antara risk and return. Keberhasilan finansial itu bukan sekedar mencari laba instan, melainkan kemampuan menyeimbangkan potensi keuangan maksimal dengan pengelolaan risiko yang terukur. Yang terakhir yaitu sifat yang adaptif, tidak ada satu strategi keuangan yang mutlak paling benar. Strategi yang efektif harus selalu adaptif terhadap siklus hidup internal perusahaan dan dinamika makroekonomi eksternal. Makanya kita tadi lihat bahwa alat ukur akuntansinya aja itu diperlukan yang namanya tren pasar saat ini, yang dimana tren pasar aja itu setiap waktunya itu nggak sama karena mempertimbangkan juga tentang time value of money-nya, dimana kita tahu kalau berdasarkan time value of money itu semuanya di semua waktu itu berbeda-beda gitu. Setiap waktunya itu berbeda-beda. Makanya diperlukan yang namanya pertimbangan dan juga strategi keuangan di setiap perusahaan gitu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Semoga materi yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.